Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Untuk kesempatan pada kali ini saya akan menerangkan tentang majas. Ya, majas. Ada yang tahu majas? Ayo, siapa yang tahu? Saya tahu, Pak. Gaya bahasa. Tapi tidak tahu artinya apa. Tolong diterangkan, Pak. Nah, saya akan menerangkan di sini. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan oleh seorang penulis untuk mengungkapkan suatu kalimat secara imajinatif maupun secara kias. Nah, menurut Aminuddin, majas adalah gaya bahasa yang digunakan oleh seorang penulis untuk mengungkapkan suatu gagasan, apa yang dipikirkan, apa yang akan dia sampaikan, yang menjadi suatu kalimat untuk disampaikan kepada orang lain dengan cara pengkiasan atau deskripsi, atau penggambaran. Nah, selanjutnya yaitu ada macam-macam majas. Majas itu secara besar dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada majas perbandingan, kedua ada majas sindiran, ketiga ada majas pertentangan, keempat ada majas penegasan. Nah, karena jumlahnya begitu sangat banyak, saya akan sampaikan beberapa saja di sini. Untuk majas perbandingan, saya akan sampaikan 4 majas. Yang kedua yaitu ada majas sindiran, saya akan sampaikan 3 majas. Ada majas pertentangan, saya juga akan sampaikan 3 majas. Yang terakhir yaitu ada majas penegasan, saya akan sampaikan 4 majas. Jadi formasinya 4, 3, 3, 4. Oke, untuk yang pertama dari majas perbandingan. Nah, majas perbandingan di sini adalah majas yang menyandingkan suatu objek dengan objek yang lain dengan cara menyamakan, menggantikan. Di sini ada suatu objek untuk menyamakan objek yang lain. Untuk yang pertama yaitu majas alegori. Majas alegori di sini adalah majas yang menggambarkan suatu objek dengan yang lain. Seperti contoh perjalanan hidup manusia, seperti sungai yang mengalir di samping tebing-tebing, yang tidak tahu seberapa dalamnya, yang menerima segala sampah, dan yang pada akhirnya akan berhenti ketika dia bertemu dengan lautan. Nah, proses penyamaan dari suatu kehidupan manusia dengan sungai yang mengalir, nah itu adalah suatu penyamaan objek. Oke, sudah paham ya? Di sini ada penyamaan dari suatu objek dengan objek yang lain. Oke, selanjutnya yaitu majas metafora. Nah, pengertian majas metafora di sini adalah menyandingkan suatu benda dengan benda yang lain yang seakan-akan sama atau hampir mirip. Nah, seperti halnya ketika kita ingin membunuh tikus, tidak harus membakar lumbungnya. Nah, di sini ada penyamaan dari suatu benda dengan benda yang lain. Benda di sini adalah kalau ingin menghancurkan sesuatu tidak harus menghancurkan semuanya. Dalam artian yang saya contohkan tadi, tikus, ketika kita ingin membunuh tikus tidak harus menghancurkan lumbungnya. Nah, di sini ada pengertian bahwa ketika kita ingin menghancurkan sesuatu tidak harus menghancurkan semuanya. Namun apabila tikus itu sudah menguasai lumbung, maka kita akan bakar dengan lumbungnya. Metafora ini yang pernah dicontohkan oleh presiden keempat kita, yaitu yang bernama Abdurrahman Wahid. Oke. Selanjutnya itu ada majas hiperbola. Nah, majas hiperbola di sini adalah majas yang melebihkan suatu hal atau suatu benda dan seakan-akan itu tidak masuk akal. Melebih-lebihkan hingga sampai tidak masuk akal. Seperti contoh, gedung-gedung yang ada di Jakarta menjulang tinggi hingga ke langit. Kan tidak masuk akal, seakan-akan gedung-gedung yang ada di Jakarta itu sampai menjulang tinggi ke langit, yang sebenarnya kan tidak sampai. Nah, maka dari itu adalah majas hiperbola, melebih-lebihkan. Seandainya ada contoh lagi, kalau yang umum ya, yang biasa digunakan anak-anak remaja, cintaku sedalam lautan. Seakan-akan orang itu mengetahui dalamnya lautan, jadi seakan-akan cintanya itu melebihi dalamnya lautan.
atau sama dengan dalamnya lautan. Nah, di situ suatu hal yang tidak masuk akal. Nah, itu namanya majas hiperbola. Nah, selanjutnya yaitu ada majas personifikasi. Yang terakhir itu adalah majas personifikasi di dalam majas perbandingan. Nah, di sini majas personifikasi itu menggambarkan suatu benda yang seolah-olah itu hidup, seperti halnya pohon bambu yang berada di belakang rumahku berbisik ketika diterpa oleh angin sore. Nah, contoh dari yang saya sebutkan tadi seakan-akan contoh itu adalah pohon bambu itu hidup, seolah-olah bisa berkata-kata, seolah-olah membisiki kita. Penyamaan dari benda mati yang seolah-olah menjadi hidup itu adalah majas personifikasi. Oke, paham teman-teman? Paham. Ya, paham. Oh, paham. Oke. Selanjutnya yaitu ada majas sindiran. Sini saya sebutkan tadi berapa? 3, Pak. 3. Nah, 3. Majas sindiran adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyatakan atau memberikan suatu maksud tertentu dengan menggunakan sindiran atau memberikan kesan tertentu kepada kalimat yang ingin kita sampaikan. Nah, pertama yaitu ada majas ironi. Majas ironi adalah majas yang merupakan atau gaya bahasa yang kita ungkapkan dengan maksud atau dengan memberikan makna suatu keterbalikan apa yang dari makna yang sebenarnya. Nah, contohnya seperti ini. Andi tulisannya sangat bagus sekali. Sampai-sampai orang lain yang melihat tulisannya tidak bisa melihatnya. Nah, itu adalah majas ironi. Majas ironi di sini adalah majas yang memberikan makna keterbalikan dari makna yang sebenarnya. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu ada majas sarkasme. Nah, majas sarkasme ini adalah memberikan suatu sindiran yaitu secara kasar. Nah, gaya bahasa yang mengungkapkan dengan secara kasar. Seperti contoh, wah, sampah masyarakat dia itu sampai mengganggu ketertiban umum saja. Nah, itu adalah gaya bahasa yang merupakan suatu sindiran dengan cara langsung, dengan kasar. Merupakan suatu sindiran atau ungkapan secara langsung dengan kasar. Nah, itu adalah majas sarkasme. Selanjutnya yaitu yang ketiga, majas apa? Majas innuendo. Majas innuendo. Betul kan, Pak? Nah, betul, majas innuendo. Majas innuendo adalah majas atau gaya bahasa yang digunakan untuk mengecilkan suatu fakta yang seakan-akan itu berat. Contohnya seperti ini. Tenang, pacar kamu itu tidak balas ke pesan kamu hanya 1 hari saja, bukan untuk selamanya. Nah, di sini ada konteks tertentu yang mengecilkan suatu peristiwa yang dianggap orang lain itu berat. Si A ini tidak dibalas chatnya oleh pacarnya. Kan seakan-akan dia itu merasa gelisah kalau seandainya tidak bisa berhubungan 1 hari. Dia merasa seakan-akan hidupnya itu hampa. Nah, di sini saya ingin melontarkan kalimat kepadanya yaitu bahwa dia itu tidak membalas chatnya hanya 1 hari, bukan untuk selamanya. Nah, di sini ada makna tertentu untuk mengecilkan suatu hal yang itu dianggap orang lain itu berat. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada majas pertentangan. Nah, majas pertentangan di sini kalau kita melihat dari katanya sudah jelas. Majas atau gaya bahasa yang diungkapkan yang bertentangan dengan makna yang sebenarnya. Nah, yang pertama yaitu ada majas paradoks. Majas paradoks di sini adalah majas yang digunakan untuk mengungkapkan suatu makna, mengungkapkan suatu kalimat dengan makna yang berbeda walaupun keadaannya pada saat itu sama. Contoh seperti ini. Walaupun cuaca panas, pikiran harus tetap dingin. Nah, itu adalah salah satu contoh dari majas paradoks. Walaupun pikiran panas itu benar, namun pikiran harus tetap dingin. Itu juga benar, kita harus seperti itu. Itu adalah majas paradoks. Mengungkapkan suatu kata dengan kalimat yang sama. Seperti itu. Mengungkapkan suatu pernyataan yang seolah-olah bertentangan, yang padahal yang keduanya itu adalah benar. Itu adalah majas paradoks. Nah, seperti yang saya contohkan tadi. Contoh yang lain yaitu, walaupun aku berada di keramaian, namun diriku masih merasa sepi.
Nah, itu adalah suatu majas paradoks. Nah, atau kita dibalik. Walaupun aku berada di kesepian, namun aku merasakan ramai di dalam diriku sendiri. Nah, dalam artian di sini seperti tugas lah, kita banyak pikiran lah, kita banyak memikirkan yang lainnya atau memikirkan saat ini yang berada dengan pandemi ini dan lain sebagainya. Nah, itu adalah dari majas paradoks. Nah, selanjutnya itu ada majas oksimoron. Nah, majas oksimoron di sini adalah majas atau gaya bahasa paradoks dalam suatu frasa. Nah, dalam suatu frasa di sini maksudnya yaitu adalah menempatkan antonim dengan suatu hubungan sintaksis. Nah, maksudnya kita langsung ke contohnya aja biar mudah. Mereka semua berjanji akan melewatinya dengan suka maupun duka. Nah, itu adalah dari majas oksimoron, melakukan suatu penguatan tertentu kepada kalimat yang ingin disampaikan, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga ya. Yang keberapa? 3, Pak. 3. Selanjutnya yaitu ada majas kontradiksi interminus. Nah, majas di sini adalah gaya bahasa yang mengungkapkan suatu kontradiksi. Nah, kontra atau kita menyangkal dari pengungkapan yang sebelumnya. Seperti contoh, kita langsung ke contoh aja biar mudah. Ya, yaitu yang pertama adalah toko ini buka setiap hari kecuali pada hari libur nasional. Nah, itu adalah dari majas kontradiksi interminus. Nah, di sini ada keterangan kalimat tersendiri, ada kalimat yang telah disangkal oleh kalimat selanjutnya. Nah, di situ ada penambahan kata kecuali pada hari libur nasional. Nah, itu adalah 3 majas dari majas pertentangan. Oke, nah selanjutnya yang terakhir, yang keempat. Oke, ada majas apa? Penegasan, Pak, penegasan. Iya, betul, majas penegasan. Nah, tentu sudah jelas dari kata tersebut, penegasan. Ada tambahan pon dan ada tambahan an. Di sini adalah majas yang menerangkan suatu kalimat dengan menegaskan apa yang diungkapkan untuk memberi efek pembaca maupun pendengarnya. Nah, yang pertama yaitu ada majas apa? Majas paralelisme, Pak. Ya kan? Ya, betul sekali, kamu tambah pintar. Majas paralelisme. Nah, majas paralelisme ini sudah tentu mengungkapkan suatu kata, frasa atau klausa dengan mengulang-ulang untuk memberikan penegasan tertentu. Nah, seperti contohnya, aku rindu kamu, aku mencintaimu, aku sungguh ingin mencintaimu, aku sungguh ingin bertemu denganmu, aku merindukanmu. Nah, kata aku ini melakukan berulang-ulang untuk menegaskan suatu kalimat. Nah, untuk memberikan efek tertentu. Di sini ada penguatan atau ada penegasan bahwa dia itu mencintainya, bahwa dia itu merindukannya, bahwa dia itu benar-benar sayang padanya. Nah, ini adalah kalimat atau gaya bahasa yang digunakan anak milenial. Ya, betul sekali. Kamu juga menggunakannya kadang? Kok tahu? Hehehe. Oke, enggak apa-apa, baru masanya. Nah, selanjutnya yaitu ada majas antanaklasis. Nah, di sini antanaklasis adalah gaya bahasa yang mengungkapkan kata yang sama namun bermakna berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita langsung ke contoh aja deh, biar mudah. Ayah membawakan buah tangan, yaitu buah durian untukku. Nah, itu kan. Nah, itu satu. Ke yang kedua, majas yang kedua. Maaf, contoh yang kedua. Ibu membawakan buah durian untuk buah hatiku. Nah, di sini dari awal dari contoh tadi di sini adalah buah tangan itu adalah oleh-oleh dan buah durian itu adalah buahnya. Nah, ini ada makna, ada kata yang sama tapi bermakna yang berbeda. Ya, yang contoh yang kedua yaitu ada buah durian yang dibawakan oleh ibu, buah hati. Nah, di sini ada makna yang berbeda tentu. Nah, selanjutnya yang ketiga deh, saya kasih contoh lagi, yaitu bunga desa itu memetik bunga mawar di tepi sungai. Nah, bunga desa di sini artinya adalah, ada yang tahu? Oke, coba searching aja, oke. Nanti biar tahu apa makna arti bunga desa. Oke.
Nah, dengan bunga yang di tepi sungai dengan bunga desa ini bermakna yang berbeda. Kata yang sama dengan makna yang berbeda. Bunga sungai dan bunga desa. Nah, itulah contoh dari majas. Itulah contoh dari majas Santanaklah klasis. Oke, masih ada 2 majas lagi. Ada berapa? Pak. Untuk majas penegasan itu 4, Pak. Bapak baru menerangkan 2. Kurang 2 lagi berarti, Pak. Tolong jelaskan, Pak. Kurang 2, Pak. Oke, ada 2 majas lagi ya. Pertama yang ketiga yaitu ada majas klimaks. Yang terakhir keempat. Yang keempat ada majas anti klimaks. Selanjutnya ada majas klimaks. Majas klimaks di sini adalah majas yang digunakan untuk mengungkapkan atau menulis sesuatu dengan cara terus menaik tingkatannya. Nah, seperti contoh seperti ini. Kita itu dari mulai anak-anak, lalu kita beranjak ke remaja hingga kita dewasa. Kita itu melakukan perjalanan hidup dari 0 hingga seterusnya, hingga nanti kita akan terus menerus, hingga nantinya kita akan memberikan makna hidup yang sesungguhnya pada diri kita. Nah, itu adalah majas klimaks. Nah, dari kecil, anak-anak, nanti pra-remaja hingga dewasa. Nah, itu adalah majas klimaks yang posisinya terus menaik. Nah, selanjutnya yaitu ada majas anti klimaks. Anti klimaks ini adalah keterbalikan dari majas klimaks. Kalau tadi majas klimaks itu menaik, selanjutnya kalau anti klimaks itu adalah menurun. Nah, tentu sudah jelas. Majas anti klimaks di sini yang biasa kita dengar yaitu ketika orang-orang berpidato. Nah, contohnya yaitu para hadirin, para kiai, para orang tua, para mas-mas, para adik-adik, semoga menjadi berkah majelis ini karena kehadiran dari para pengunjung semua. Nah, itu adalah majas anti klimaks. Nah, dari ke atas turun itu adalah 4 majas yang skala besar yang saya sampaikan. Selebihnya nanti bisa dicek ke browsing yang lain. Ada masih banyak majas yang lain yang seharusnya saya sampaikan di sini. Karena waktunya tidak nyampe, oke lah, kita cukupkan untuk kali ini saja. Oke, teman-teman. Oke, jangan lupa tetap belajar. Belum saya akhiri, tadi sudah belajar apa saja? Ayo, majas apa aja? Coba ulangi. 4, Pak. Perbandingan, sindiran, penegasan, dan pertentangan. 4. Nah, yang ini 4, yang ini 3, yang ini 3, yang ini 4. Itu, Pak. Betul kan, Pak? Nah, betul itu. Jangan lupa bagian-bagiannya juga diketahui ya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.